Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah Jalla wa Ala yang dengan nikmatnya semua kebaikan menjadi sempurna. Teman-teman sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun kalian berada, alhamdulillah atas nikmat dan karunia-Nya Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kemudahan untuk bisa melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini insyaallah tepat pada hari Jumat tanggal 30 September 2022 akan kita bahas yakni talk show bersama narasumber kita yakni Al-Ustadz Abdul Khaliq hafizahullahu taala. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Kaifa hal? Khair, alhamdulillah. Kama ra'ait. Narasumber terbaik ini. Masya Allah. Baik, ikhwan dan akhwat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pembahasan hari ini terkait dengan talk show yakni adalah pembelajaran tahfiz dan tahsin di Sekolah Dasar Islam Al-Hilal. Poin pertama, yakni insya Allah akan disampaikan oleh narasumber kita, oleh Al-Ustadz Abdul Khaliq, ya, terkait dari visi misi tahfiz dan tahsin di Sekolah Dasar Islam Al-Hilal. Kemudian yang kedua, yaitu kiat-kiat agar kita dapat menghafal Al-Quran dan memurajaahnya, nanti insya Allah akan disampaikan oleh beliau pula. Dan yang ketiga, yakni pembacaan untuk surat Al-Fatihah sesuai dengan tajwid dan beberapa ayat dalam Al-Quranul Karim. Dan poin kita tiga ini insya Allah poin bonus ya, buat kita semua agar bisa membaca sesuai dengan kaidah tajwid, dan semoga kita memberikan hadiah untuk orang tua kita, yakni terutama dalam menghafal Al-Quran, seperti itu. Langsung saja, poin pertama kepada Al-Ustadz Abdul Khaliq tentang visi misi tahfiz dan tahsin di Sekolah Dasar Islam Al-Hilal. Falyatafaddal mashkurah. Baik, jazakallah khairan kepada Al-Ustadz Rasyid Syaifuddin yang telah memberikan waktunya untuk talk show hari ini. Baik, langsung aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita masih diberikan kesempatan untuk melaksanakan yaitu aktivitas yang sifatnya adalah positif. Dan dalam hal ini adalah yaitu insyaallah saya sebagai narasumber yaitu akan membahas yaitu terkait poin-poin yang tadi telah disampaikan oleh Al-Ustadz Al-Fadil, yaitu Al-Ustadz Rasyid Syaifuddin. Insyaallah.
Nah, tentunya sebelum kita memasuki visi ataupun misi serta kiat-kiat untuk menghafal Al-Quran, kita harus terlebih dahulu mengetahui apa itu Al-Quran. Nah, Al-Quran itu adalah merupakan kalam Allah. Sudah tidak diragukan lagi. Bahwasanya prinsip ahli sunnah wal jamaah meyakini bahwasanya Al-Quran adalah merupakan kalam Allah. Yang mana Al-Quran ini diturunkan kepada Rasul yang mulia, Nabi yang mulia, yaitu Sayyidil Mursalin, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana melalui perantara malaikat Jibril. Di mana Al-Quran adalah merupakan sesuatu yang diawali dengan Al-Fatihah dan diakhiri dengan yaitu surat An-Nas. Dan orang yang membaca Al-Quran akan dinilai ibadah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari poin ini kita harus meyakini bahwasanya Al-Quran itu adalah merupakan kalamullah. Kalau ada orang yang beranggapan bahwasanya Al-Quran adalah makhluk, tentunya ini bisa terancam keluar daripada ahlu sunnah wal jamaah. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tentunya Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan Allah akan senantiasa menjaga sampai hari kiamat. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala akan memudahkan bagi siapa saja yang menghafal dan mengamalkan Al-Quran. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ لِلْمُذَّكِّرِ. Sungguh kami telah mudahkan Al-Quran ini sebagai pelajaran. Maka apakah tidak ada yang mau mengambil Al-Quran sebagai pelajaran? Maka tentunya ini adalah Al-Quran adalah sebaik-baik pedoman yang Allah berikan atau yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad SAW, di mana Al-Quran akan menjadikan seseorang yang mereka senantiasa berpegang teguh, dia akan selamat di dunia dan di akhirat. Ini adalah Al-Quran. Dan Al-Quran adalah merupakan petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, "Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin." Itulah Al-Quran, la raiba fihi, yang mana Al-Quran ini tidak ada keraguan di dalamnya. Kemudian Al-Quran ini adalah sebagai hudan, sebagai petunjuk, sebagai pedoman lil muttaqin, bagi orang-orang yang bertakwa. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Al-Quran itu nanti ketika di hari kiamat akan menjadi syafaat, akan menjadi penolong bagi siapa saja yang membacanya kemudian mengamalkannya. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi." Iqra'u, bacalah oleh kalian Al-Qur'ana, yaitu Al-Qur'an, fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an, di mana Al-Qur'an itu akan datang di hari kiamat, yaitu syafi'an, sebagai penolong, sebagai syafaat. Itu bagi siapa? Itu bagi orang yang membacanya, mengamalkan. Ini Al-Quran. Masya Allah. Maka sangat beruntung sekali orang yang bisa mempelajari Al-Quran, orang yang diberi kemudahan untuk mempelajari Al-Quran, kemudian dia mengajarkan kepada yang lain. Sebagaimana hadis Rasulullah SAW, "Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah." Sebaik-baik kalian
adalah orang yang mempelajari Al-Quran wa 'allamahu, kemudian mengajarkan. Ini adalah karunia yang sangat besar yang Allah berikan kepada hambanya, yaitu untuk mempelajari Al-Quran. Yaitu dengan apa? Yaitu dengan orang sebaik-baik di muka bumi. Masya Allah. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekolah SD Islam Al-Hilal tentunya sekolah yang memadukan antara yaitu ilmu umum dan ilmu diniyah. Di mana sekolah Islam, itu sekolah SD Islam Al-Hilal, ini ada program-program unggulan. Di antaranya adalah program yaitu terkait dengan tahfidzul Quran dan tahsinul Quran. Di mana misi ya atau visi daripada SD Islam Al-Hilal, di antara visi tahfidz untuk tahsin SD Islam atau SD Islam Al-Hilal adalah menjadikan sekolah dasar yang mana mengedepankan nilai-nilai Al-Quran. Karena Al-Quran ini adalah merupakan pedoman bagi setiap muslim. Dan harapan kami dengan adanya visi yang kami terapkan di SD Islam Al-Hilal adalah mewujudkan yaitu generasi-generasi yang Qur'ani, generasi-generasi yang hafal Al-Quran, kemudian mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Ini adalah visi, yaitu terkait dengan tahfidz maupun tahsin di dalam atau di sekolah SD Islam Al-Hilal. Nah, kemudian terkait yaitu visi. Tadi kita sudah sebutkan yaitu tentang visi. Nah, kemudian misi. Nah, adapun misi daripada tahfidz maupun tahsin yang berada di SD Islam Al-Hilal adalah kita berusaha menyediakan guru-guru. Dalam hal ini adalah guru yang berkompeten di bidang tahfidz maupun tahsin. Dengan tujuan adalah supaya anak-anak betul-betul senang ketika mereka diajar oleh ahlinya. Sehingga dengan demikian, ketika anak-anak sudah senang mempelajari Al-Quran, maka dengan sendirinya akan terpatri, akan rasa cinta yaitu kepada Al-Quranul Karim. Inilah di antara visi dan misi itu terkait dengan tahsin maupun tahfidz. Nah, kemudian terkait dengan hal ini pula, yaitu tahsin maupun tahfidz, di SD Islam Al-Hilal ini selain kita belajar yaitu ilmu umum, ya, kita ajarkan pula yaitu bahasa Arab, ya, dan itu insya Allah di waktu lain kita akan bahas. Nah, adapun untuk tahfidz, yaitu di antara programnya adalah yang pertama adalah yaitu murajaah jama'. Yaitu murajaah jama'. Di mana murajaah jama' ini yaitu dilaksanakan setiap ba'da zuhur atau setiap sholat zuhur. Tujuannya adalah apa? Agar hafalan anak-anak kita, hafalan anak didik kita itu tetap terjaga. Itu di antara ikhtiar kita, yaitu melaksanakan murajaah jama'i setiap habis zuhur. Nah, kemudian di antara program yaitu terkait dengan tahsin maupun tahfidz, maka di SD Islam Al-Hilal setiap halaqah itu kurang lebih anaknya ada 9 atau 10, yaitu diampu oleh satu guru halaqah. Dengan harapan dengan sedikitnya halaqah yang ada, ini betul-betul efisien, betul-betul tepat sasaran ketika kita mengajarkan kepada anak-anak, yaitu terkait dengan tahfidzul Quran. Nah, di samping kita belajar atau kita mengajarkan yaitu tahfidzul Quran,
kita pula mengajarkan kepada anak didik kita, yaitu tahsinul Quran, yaitu bagaimana cara membaca Al-Quran yang baik. Tentunya ini adalah modal utama, ya, bagi siapa saja yang ingin menghafal Al-Quran dengan baik. Maka yang pertama awal dilakukan adalah yaitu membaca dengan benar, baik membaca makhrajnya dengan benar ataupun ahkam-ahkam yang terkait dengan tajwid. Jadi ini adalah terkait dengan program ataupun visi misi yang kita terapkan di SD Islam Al-Hilal. Sebenarnya masih banyak, ya, yaitu program-program terkait yaitu pembelajaran tahsin maupun tahfidz di SD Islam Al-Hilal. Demikian itu pemaparan singkat yaitu terkait dengan visi maupun misi dan program-program yang ada yang kita terapkan di SD Islam Al-Hilal. Ya, Insyaallah ya. Insyaallah nih Ustaz. Untuk visi-visinya memang sangat bagus ya. ya, Dan bisa menjadi contoh buat kita di luar Ya. agar kita mengembangkan bukan hanya dari segi keilmuan dunia, tapi dalam segi keilmuan akhirat juga merupakan bentuk kita menghambangkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Yakni dengan cara menghafal Al-Qur'an dan mengamalkannya. Di antara mengamalkannya adalah kita gunakan hafalan Quran kita di dalam sholat ataupun di dalam mengajar kepada anak didik kita atau anak-anak kita di rumah seperti itu ya. Nah. Ya Ustaz, Masya Allah. Baik. Dan tadi sedikit dipaparkan juga terkait dengan programnya ya, Masya Allah. Nah. Semoga ini menjadi ladang pahala buat kita semua ya. Bukan hanya di tempat kita di SD Islam Al-Hilal, mungkin di tempat lain dari teman-teman sekalian, ikhwan dan akhwat di luar sana memiliki program yang bagus dan kita sama-sama mengemban agar ke depan kita bisa menjadi generasi yang terbaik untuk mendidik anak-anak kita. Baik, untuk yang kedua, insyaallah ta'ala kita akan mendengarkan kiat-kiat dari narasumber kita, yakni Ustadz Abdul Khaliq, terkait dalam menghafal Al-Quran dan memurojaah Al-Quran seperti apa Ustadz? Tafadhal. Ya, baik. Jazakallahu khairan kepada Al-Ustadz Rizky. Baik, terkait hal ini, tentunya pembelajaran Al-Quran itu tidak lepas yaitu daripada hal-hal yang dapat membantu untuk menghafal Al-Quran. Mungkin tidak hanya Al-Quran saja ya, ilmu-ilmu yang lain pun ada trik-trik tersendiri supaya bisa menguasainya. Nah, begitu juga dengan Al-Quran. Nah, maka di sini insya Allah kita akan memaparkan ya secara global, yaitu bagaimana atau kiat-kiat yang mana membantu seseorang untuk menghafal Al-Quran serta memurojaah Al-Quran. Karena sudah maklum bahwasanya Al-Quran itu mudah dihafal, begitu pula mudah dilupakan. Itulah Al-Quran. Maka dari sini pada kesempatan ini kita akan memaparkan yaitu secara umum, yaitu terkait dengan hal-hal yang dapat membantu seorang untuk menghafal kemudian memurojaah Al-Quran. Nah, di antara hal yang pertama atau poin yang pertama adalah kita senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sadari bahwasanya kita itu tidak ada apa-apanya kalau tidak tanpa pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang sangat sombong itu mereka yang tidak mau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena mereka tidak merasa butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, insya Allah ini adalah kiat-kiat di mana Allah akan memudahkan kita menghafal dan memurojaah Al-Quran. Karena doa adalah merupakan silahul mu'min. Karena doa adalah merupakan senjata yaitu bagi orang-orang yang beriman. Dan doa ini bisa merubah takdir.
tentunya doa yang ditakdirkan oleh Allah untuk dirubah. Ya, Masya Allah. Nah, kemudian di antara kiat yang kedua, agar kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menghafal Al-Quran, yaitu dengan senantiasa mengikhlaskan dalam kita menghafal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amal atau sesuatu hal yang tanpa didasari dengan keikhlasan, itu tidak ada artinya. Nah, maka dalam hal ini, keikhlasan ini sangat perlu ketika kita ingin menghafal Al-Quran. Kemudian yang berikutnya, di antara kiat yaitu menghafal Al-Quran adalah memilih waktu-waktu yang kita gunakan untuk menghafal. Mungkin terkait dengan waktu, ini relatif ya. Ada orang yang menghafal Al-Quran itu di pagi hari cepat, ada yang di sore hari cepat. Tapi secara umum, ketika seseorang menghafal Al-Quran di waktu fajar, ya, yaitu sepertiga malam, itu cepat masuk ke keingatan kita. Ya. Kemudian kita memurujahnya di siang hari, kemudian di sore hari kita memurujah kembali. Nah, ini adalah di antara yaitu wasilah agar kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menghafal Al-Quranul Karim. Kemudian yang berikutnya, yang tidak kalah pentingnya, yaitu menghafal Al-Quran adalah memilih guru yang betul-betul faham terkait dengan bacaan Al-Quran, dengan hafalan Al-Quran, dengan seluk-beluk ilmu tajwid. Karena ini sangat mempengaruhi ke depannya. Ketika kita belajar kepada orang yang bukan ahlinya, tentunya akan terus-menerus seperti itu. Dan itu nantinya sulit untuk merubahnya ketika kita sudah dewasa. Nah, terkait dengan guru, tentunya ini sangat penting. Sebagaimana Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala, ketika beliau memberikan arahan kepada muridnya supaya mereka bisa mendapatkan ilmu, yaitu diantaranya ada apa? Irsyadul ustadz, yaitu petunjuk guru. Dalam hal ini pun, dalam kita menghafal Al-Quran, maka usahakan kita memilih guru untuk mentasmi', untuk memperdengarkan hafalan kita. Nah, ini diantara kiat yang keempat. Kemudian, yang berikutnya, yang tidak kalah pentingnya, ketika kita ingin menghafal Al-Quran, adalah menggunakan satu mushaf. Wah, ini sangat berpengaruh. Kalau kita menghafal Al-Quran ganti-ganti mushaf, ini di dhihn atau di hafalan kita, ini akan rancu. Sehingga disarankan ya, bahkan mungkin diwajibkan ya, bagi orang yang ingin menghafal Al-Quran, yaitu dengan mushaf atau dengan satu mushaf. Ini. Masya Allah. Nah, kemudian yang berikutnya, yang tidak kalah pentingnya, agar kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menghafal Al-Quran, yaitu dengan mengulang-ulang atau mentikror ya, hafalan yang sudah kita hafal secara rutin. Ini diantara kiat-kiat agar kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu untuk menjaga hafalan kita. Nah, kemudian di antara kiat yang berikutnya, itu agar kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu membaca Al-Quran atau hafalan Quran kita ketika kita sedang sholat. Lebih-lebih ketika kita sholat qiyamul lail atau sholat malam. Itu adalah waktu murojaah. Ya. Ini adalah di antara kemudahan atau yaitu suatu sarana, suatu hal-hal yang memudahkan kita untuk menjaga hafalan. Yaitu apa? Yaitu membaca Al-Quran atau mengulangi hafalan Al-Quran, yaitu di dalam sholat kita.
Nah, kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah membaca tafsir ataupun terjemah agar kita tahu maksud daripada ayat yang kita hafal. Maka dengan demikian ini sangat membantu. Ini bisa menghayati ketika kita sholat, baik sholat malam ataupun sholat yang lainnya, kita tahu itu bacaan Al-Quran, kita tahu maksud daripada ayat yang kita baca, itu akan lebih khusyuk. Dan ini adalah merupakan suatu kenikmatan yang sangat luar biasa. Ketika kita membaca Al-Quran, kita tahu, kita paham ayat-ayat yang kita paham. Masya Allah. Kemudian, yang tidak kalah pentingnya, ini yang paling sangat mendasar, ya, adalah menjauhi maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi kita hidup di zaman yang penuh dengan fitnah. Masya Allah. Fitnah, baik fitnah syahwat maupun fitnah syubhat. Ini sangat membahayakan bagi kehidupan kita, baik kehidupan di akhirat maupun kehidupan di dunia. Maka dengan senantiasa kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita dijaga dari fitnah-fitnah yang ada. Mudah-mudahan kita semua akan selamat di dunia, lebih-lebih di akhirat. Amin, amin ya rabbal alamin. Demikian, yaitu pemaparan secara umum itu terkait dengan hal-hal yang dapat membantu orang untuk menghafal serta memurajaah Al-Quranul Karim. Barakallahu fiik. Insyaallah ya. Baik, teman-teman sekalian, ikhwan dan akhwat dimanapun kalian berada, terkait dari pemaparan tadi yang sudah disampaikan oleh narasumber kita, Al-Ustadz Abdul Khalik, hafizahullah ta'ala, begitu singkat, begitu jelas dan padat, dan mungkin diantara teman-teman bisa mengulang kembali, ya, nanti setelah live streaming ini selesai, agar kita bisa mencatat ulang apa yang sudah disampaikan dan bisa kita amalkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Poin pertama dan poin kedua tadi sudah disampaikan jelas oleh narasumber kita ya, Ustadz Abdul Khalik, hafizahullah ta'ala. Dan sebelum kita lanjutkan, kita jeda terlebih dahulu ya, teman-teman sekalian, ikhwan dan akhwat. Ketemu lagi insyaallah. Barakallahu fikum, saharallahu fi umurikum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Baik, teman-teman sekalian, ikhwan dan akhwat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita kembali di talk show dengan narasumber kita Al-Ustadz Abdul Khalik, hafizahullah ta'ala. Dan pada poin ketiga ini, ya, insya Allah akan dibacakan surah Al-Fatihah dan beberapa ayat dalam Al-Quranul Karim. Namun, sebelum kita masuk di poin ketiga, maka ada sesi tanya jawab ya yang masuk ke kami terkait dari tahsin, terkait dari tahfiz tadi ya. Ya, ini ada yang bertanya, Afwan Ustadz, bagaimana cara agar seseorang itu menghafal Al-Quran dan yang dihafal ya sebelum-sebelumnya yang sudah dihafal itu bisa kembali ingat gitu. Jadi tanpa harus ada kata lupa atau hilang seperti itu Ustadz. Gimana tata caranya Ustadz? Baik, barakallahu fiik. Nah, terkait bagaimana cara kita menghadirkan hafalan kita yang sudah lupa ya, nah, karena tidak dimurajaah.
Tadi sudah disampaikan bahwasanya Al-Quran itu cepat hilang. Itu sudah dipastikan. Cepat hilang. Maka, di antara supaya Al-Quran itu kembali lagi hafalan kita, maksudnya hafalan Al-Quran, adalah dengan memurojaah. Dan murojaah ini sifatnya relatif. Tergantung, artinya tidak dipatok harus waktu sekian-sekian, tidak. Harus jam sekian, tidak. Ya. Nah ini. Tapi biasanya seperti yang saya lupa namanya sebagai itu, bahwasanya waktu yang tepat, waktu yang paling mustajab, artinya waktu yang paling cepat untuk menghafal itu adalah waktu sahur. Itu cepat. Nah, adapun untuk memurojaah itu bisa di sore hari setelah sholat asar, atau bisa yaitu di dalam sholat kita. Nah ini sangat membantu sekali, ya. Atau bisa ketika sholat malam untuk menghadirkan hafalan kita pegang mushaf, kita buka yang sudah kita hafal. Tetapi kita tidak melihat hafalan kita yang ini, yang sudah kita hafal. Nah, ketika kita lupa, nah baru kita menghafal, melihat mushaf tersebut. Itu di antara trik-trik yang biasa saya pakai seperti itu. Nah, terkait dengan menghadirkan hafalan yang lama, intinya adalah murojaah. Intinya murojaah itu saja. Tidak ada yang lain. Itu. Syukuran. Masya Allah ya. Jadi seperti itu ya untuk penanya tadi yang menanyakan soal tersebut. Semoga bisa membantu ya. Bukan hanya untuk si penanya, tetapi untuk kita semua ya, agar hafalan kita tidak hilang atau tidak buyar kemana-mana seperti itu. Dengan syarat yang tadi sudah dijelaskan oleh narasumber kita, Ustaz Abdul Khaliq, dengan dimurojaah, sesuai kemampuan kita saja, seperti itu. Baik, sekarang kita masuk di pembahasan yang ketiga, poin ketiga, yaitu tentang pembacaan surat Al-Fatihah dan ayat-ayat dalam Al-Quran. Insya Allah akan dibacakan oleh narasumber kita, Ustaz Abdul Khaliq, hafizahullah ta'ala. Tafadhal. Baik. Pada kesempatan ini saya akan mencontohkan yaitu bacaan, yaitu surat Al-Fatihah serta beberapa ayat dari Al-Quran Al-Karim. Baik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik. Kemudian saya juga akan mencontohkan itu dari beberapa ayat Al-Qur'anul Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين
فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون. Demikian. Insyaallah ya. Baik, teman-teman sekalian, ikhwan dan akhwat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sangat indah bukan ya bacaan sesuai dengan tajwid dan tahsin. Dan sebelum kita masuk kepada kesimpulan yang sudah disampaikan oleh narasumber kita, Al Ustaz Abdul Khaliq hafizahullah taala, ada satu tanya jawab lagi ya. Pertanyaan begini, Ustaz. Berkaitan dengan penjelasan yang tadi antum sudah sampaikan mengenai bacaan yang baik dan benar, kemudian tentang menghafal, bagaimana metode di SD Islam Al-Hilal ini seperti apa? Itu yang pertama, metode menghafalnya. Apakah memperbaiki bacaan terlebih dahulu ya atau langsung menghafal? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, menambahkan hafalan sebanyak-banyaknya atau mendahulukan murojaah sehingga hafalan lebih mungkin. Baik. Dan kemudian bagaimana untuk siswa yang mungkin bukan hanya di Al-Hilal saja ya, mungkin di luar sana banyak. Jadi yang sudah lewat dari target atau belum target gitu, apakah itu harus menambahkan terus atau di murojaah seperti itu, Ustaz? Fadal. Baik, barakallahu fiik kepada Ustaz Rizky dan kepada para penanya. Baik, terkait dengan metode yang kita terapkan di SD Islam Al-Hilal untuk tahfidzul Quran itu adalah dengan beberapa metode. Yang pertama tentunya kita melihat anak dulu ya. Terutama untuk kelas bawah. Ya, kelas bawah secara umum mereka belum bisa menghafal dengan baik, artinya belum bisa membaca. Nah, maka anak tersebut kita kasih metode yaitu dengan talqin. Ya, dengan talqin. Kita bacakan, kemudian anak tersebut ikuti bacaan kita. Itulah yang diajarkan oleh orang-orang terdahulu itu seperti itu. Ya, jadi Al-Qur'an itu, belajar Al-Qur'an itu dengan musyafahah, yaitu dengan melihat gerak bibir si guru. Ya. Dan talaqi itu langsung menghadap guru. Itu adalah belajar Al-Quran. Jadi sekali lagi untuk anak yang mereka belum baca itu adalah ditalqin. Ditalqin. Nah, kemudian talqinnya pun yaitu dengan tikror, yaitu diulang-ulang. Diulang-ulang. Kemudian setelah ditalqin, kemudian anak tersebut suruh mundur untuk mengulangi yang sudah ditalqin tadi.
Ya, tentunya dengan hafalan yang sudah ditalkin oleh gurunya. Tentunya dengan sedikit demi sedikit, tidak langsung sekian baris ya. Kita sesuaikan dengan kemampuan tersebut. Nah, kemudian kalau kita kelas pertengahan ya, di kelas 3. Kalau kelas 3 kan masa-masa peralihan ya. Nah, untuk peralihan juz ya. Di mana kelas 3 itu kan kita ambil mereka sebenarnya sudah mulai bisa baca. Nah, maka bagi anak yang sudah bisa membaca, maka kita lepas. Ya, kita lepas untuk menghafal. Nah, ketika menyetorkan, baru kita akan perbaiki. Seperti itu. Nah, seperti itu. Nah, kemudian bagi anak-anak yang sudah mandiri, artinya sudah bisa membaca dengan mahir, nah itu sudah beda lagi. Kita suruh menghafal Al-Quran sendiri. Ya. Kemudian setelah hafalan yang sudah mereka siapkan, baru anak tersebut suruh maju untuk setor ke guru halqah. Jadi seperti itu. Jadi intinya di sini adalah dengan metode talqin serta tikror, ya. Karena tikror itu di mana-mana pasti tikror yang menghafal Al-Qur'an ya. Diulang dan diulang. Baru akan hafal. Tidak mungkin ya ada sih. Kalau orang sekali lihat langsung hafal, tapi jarang. Ya, kalau Imam Syafi'i kan kalau menghafal yang satu harus ditutup ya. Kalau kita kan Masya Allah ya, kita kan Masya Allah banyak kekurangan. Jadi seperti itu Pak. Nah. Jadi intinya untuk metode di sini adalah talqin bagi anak-anak yang mereka belum baca dan ditikror, yaitu diulang-ulang. Seperti itu Pak. Baik, untuk penanya tadi sudah jelas insya Allah ya pemaparan dari Al-Ustaz Abdul Khalik Hafizallahu Ta'ala. Jadi pada intinya apaan Pak? Mungkin saya menambahkan lagi. Apanya? Boleh silakan. Oke. Nah, terkait dengan tahfidz maupun pelajaran yang lain, itu kan ibaratnya saling berkaitan ya. Tentunya Bapak Ibu menitipkan anak-anaknya ke kita itu tidak dilepas saja. Nah, maka kita minta kerjasamanya agar anak-anak tersebut terjaga hafalannya, maka diminta untuk murojaah mandiri di rumah ya. Dan itu sangat membantu untuk menguatkan hafalan. Jadi tidak hanya mengandalkan di jam sekolah saja. Itu sesuatu yang kalau pengen anaknya hafal Al-Qur'an tetapi hanya mengandalkan di sekolah saja, itu sesuatu yang wallahu alam ya. Artinya yang mustahil ya akan menjadi seorang hafidz hanya mengandalkan di sekolah saja. Karena sekolah ini kan ada program umum, ada program diniyah ya. Kecuali mungkin kalau di pesantren khusus tahfidz, nah itu beda lagi ya. Jadi intinya di sini kita saling kerjasama agar anak-anak kita menjadi seorang hafidz ya. Di rumah pun harus dimurojaah hafalan yang sudah dihafal di kelas. Seperti itu Pak. Nah, insyaallah. Baik, Masya Allah ya. Penjelasan tadi sudah jelas insya Allah dari Al-Ustaz Abdul Khalik Hafizahullah Ta'ala. Dan pada intinya yang tadi sudah disampaikan adalah harus diperbanyak murojaah kembali. Itu kuncinya untuk hafalan kita lebih kuat. Adapun kalau kita lagi malas dalam murojaah secara lisan, bisa memakai murotal yang lain ya. Entah itu dari syekh atau ustaz ternama ya, agar membantu melalui telinga kita lebih dalam untuk murojaah tersebut. Baik, untuk selanjutnya yang tadi sudah disampaikan terkait dari kesimpulan tadi ya. Kesimpulan yang pertama adalah visi misi yang harus kita emban adalah visi misi kita pribadi ya. Jadi yang tadi sudah disampaikan oleh Al-Ustaz Abdul Khalik adalah visi misi Al-Hilal seperti ini dan seperti ini, Masya Allah ya. Dan untuk kita sebagai seorang muslim harus memiliki visi misi tersendiri. Bagaimana visi misi kita untuk bisa menghafalkan Al-Quran dan membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Itu yang kita tahu adalah kita sendiri visi misinya. Agar ke depan lebih mudah untuk menargetkan sesuai dengan visi dan misi yang sudah kita buat pribadi masing-masing. Itu kesimpulan yang pertama. Kemudian kesimpulan yang kedua terkait dari tadi yang kiat-kiat untuk menghafal dan memurojaah dalam menghafal Al-Quran ya, yaitu kesimpulannya adalah yang pertama
harus kita niatkan untuk ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang tadi sudah disampaikan bahwa ikhlas merupakan syarat diterimanya amal, ya. Di antaranya yaitu tadi mengikhlaskan kita untuk menghafal, kemudian untuk membaca Al-Qur'an, ya. Jangan sampai kita tidak mengadakan di hati kita untuk ikhlas karena Allah, dan di situ akan terdapat ya sebuah kesyirikan kecil yang kata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sebutkan adalah ar-riya, dan ini sangat berbahaya sekali ya. Jadi takutnya ketika kita menghafal ingin dilihat menjadi penghafal Al-Quran nih saya, atau membaca Al-Quran untuk supaya disebutkan qori. Jangan sampai salah niat, kita ikhlaskan karena Allah Subhanahu wa taala. Ini agar kita memudahkan dalam menghafal, murojaah dan mengamalkan seperti itu. Ya. Kemudian kesimpulan yang poin kedua adalah yang tadi ya, terutama dalam menghafalkan satu mushaf. Ya, ini sangat penting, dan kalau bisa sesuai dengan keinginan kita. Mau mushafnya yang sedang atau yang kecil atau yang besar, bebas seperti itu. Intinya yang bisa kita gunakan untuk keseharian kita dalam menghafal dan membaca Al-Qur'anul Karim. Dan kesimpulan yang ketiga ya, terkait dari pembacaan tadi ya, surah Al-Fatihah ini Masya Allah ya, karena surah Al-Fatihah ini adalah bacaan induk dari Al-Qur'anul Karim, maka perbaiki terlebih dahulu untuk itmamul harakat, terutama ya, itmamul harakat di surah Al-Fatihah. Ini memudahkan kita untuk bisa tahsin ya, membaca Al-Quran dan menghafal Al-Quran dengan baik dan benar sesuai dengan kaidah tajwid. Dan kalaupun bisa kita harus sesuai dengan bacaan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Harus terus belajar bagaimana Rasulullah membaca sesuai dengan kaidah yang benar dan sebagainya, seperti itu. Demikian dari kami untuk talk show hari ini. Semoga apa yang disampaikan oleh Al-Ustaz Abdul Khalik ya, hafizahullah taala, bermanfaat buat kita semua. Dan ya, kita akan kembali lagi insyaallah di pertemuan berikutnya. Dari kami mohon maaf bila ada salah kata dalam penyampaian dan pemaparan, dan kami berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa menjadi pendidik yang baik, terutama dalam menghafal dan memurojaah Al-Quran untuk anak didik kita, dan semoga Allah mudahkan dalam semua kebaikan. Jazakumullah khairan buat teman-teman sekalian, ikhwan dan akhwat yang sudah menyaksikan live streaming di Facebook ini. Semoga bermanfaat dan kita ketemu lagi insyaallah di lain waktu ya. Jazakallah khairan Ustaz Abdul Khalik, Masya Allah, atas waktu dan tempatnya untuk bisa menghadiri untuk hari ini ya. Masya Allah, jangan bosan-bosan Ustaz. Demikian ya dari kami untuk sore ini, kita akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.